Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Domba dari sounddomba.com. Hari ini kita akan membahas the next chapter dari video-video sahabat inspirasi, yaitu sebuah video yang selalu memberikan wacana-wacana baru, pegangan-pegangan baru dalam menjalani hidup. Nah, seperti Anda lihat di sebelah saya sudah ada Helmi Ariwibawa, atau biasa kita panggil dengan Dan Helmi. Selamat siang Dan Helmi. Oke, beliau kalau Anda belum tahu, seperti biasanya saya akan memperkenalkan, beliau adalah dulu pernah bekerja sebagai pimpinan cabang Darul Quran di Bogor, dan sekarang dia sebagai founder dari Pondok Santri Penghafal Quran Darul Multazam, dan beliau sekarang juga founder dari website sahabatinspirasi.com. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu mengenai gaya hidup yang sekarang lagi banyak ada di lingkungan baik remaja ataupun para orang tua mungkin, dan ya, gaya hidup hedon. Jadi topiknya sebenarnya adalah bagaimana gaya hidup hedon ini menurut Islam gitu. Kalau kita lihat kan banyak nih anak lihat pergaulan sama temennya pakai bensin maunya yang Pertamax gitu lah, padahal motornya butut gitu. Tapi pakai motornya bensinnya mau yang Pertamax, mau baju mau yang bermerek, semua bermerek. Nah, menurut kacamata Islam, gaya hidup hedon ini gimana sih sebenarnya, Den? Gaya hidup hedon itu tergantung dari penafsirannya, karena sebuah kalimat ya. Oh iya, betul. Jadi kalau gaya hidup yang bermewah-mewahan, kalau memang itu hedon dinamakannya, berarti nggak boleh. Jadi itu masuk dalam kategori pemborosan, ya. Walaupun memang dalam hal itu kita orang kaya, kita punya uang, mampu ya, katanya uang gue, yang nyari duit gue, iya, gue ngapain masalah buat lo gitu, lempar sih gitu, iya, tapi nggak gitu juga kali ya, karena yang namanya pemborosan itu adalah temannya setan. Yang barang siapa yang melakukan pemborosan adalah temanku nanti di akhirat, kata setan gitu di neraka. Lalu boros itu mendekatkan diri terhadap perbuatan setan juga, dan pemborosan itu pun kalau kita bilang awal dari kemiskinan, ya, karena kesederhanaan itu yang diajarkan oleh para nabi, juga para rasul, juga Rasulullah SAW. Jadi ketika kita punya uang lalu kita belanjakan secara berlebihan, itu udah dosa hukumnya. Ya, jadi apalagi kita berboros-borosan membeli hal yang tidak perlu. Jadi hanya demi gaya hidup ya. Iya. Jadi dia beli rumah 1 cukup, 2 cukup, sampai 10 rumahnya. Habis itu terbengkalai. Banyak tuh kita lihat aja di satu komplek, ada yang rumputnya tinggi-tinggi, nggak ada yang ngurus ya. Terus enggak di kalau ditanya cuma buat investasi gitu. Lalu banyak orang juga yang sangat membutuhkan uang, lalu membutuhkan tempat tinggal, tetapi tidak mampu membelinya. Nah, kalau kita lihat dari sana, berarti orang yang membeli rumah secara berlebihan lalu tidak dirawat, tidak dikelola, itu udah berdosa. Walaupun dengan tujuan investasi. Bagaimana bisa sebuah investasi menjadi sebuah yang halal ketika investasinya itu tidak dirawat, lalu tidak bermanfaat. Apalagi sebuah rumah yang udah atapnya bolong, lalu rangkanya udah kerayang, rumputnya sudah setinggi rumah. Kan disitulah letak pemborosannya, lalu tidak bersyukur. Ya, bahkan sampai Rasulullah itu mengatakan apabila ada satu lahan, kira-kira begitu ya, satu lahan, satu bidang tanah yang tidak dikelola oleh umat muslim, maka yang memilikinya itu berdosa. Jadi kalau kita punya satu tanah nih, kita investasi tanah, kita punya lahan besar, terus kita diemin aja, dosa. Jadi kalau kita punya investasi tanah, lalu kelola untuk kemaslahatan umat. Jadi bagaimana kalau misalkan kita beli sesuatu barang yang bermerek, ini nggak salah juga.
yang bermerek. Tapi lihat apakah kita butuh atau tidak. Kalau kita membelinya dengan dasar hanya kepuasan saja, lalu hanya keinginan dihargai orang, ataupun hanya sebuah kesenangan saja lalu bertumpuk di rumah, lalu yang kita pakai cuma paling 1 kali, 3 bulan cuma sekali, lalu kadang setahun nggak dipakai, ya ngendem di rumah aja atau di lemari saja, itu juga udah nggak boleh. Ya artinya memiliki barang yang tidak bermanfaat buat kita. Jadi hanya untuk kepuasan batin saja walaupun kita punya uang. Nah, alangkah baiknya uang itu kita sedekahkan atau untuk kemaslahatan orang lain. Gitu. Jadi hedon itu sebenarnya konsep kita harus sama dulu ya. Artinya membeli atau memiliki sesuatu yang berlebihan dari kebutuhan dasar kita sebenarnya. Hidup bermewah-mewahan. Hidup bermewah-mewahan ya. Jadi kan sebenarnya ini yang lagi banyak terjadi nih di kehidupan kita, bahwa kalau boleh dibilang bahwa orang-orang yang ada di Jakarta bukannya nggak punya gaji gede, tapi mereka selalu merasa kekurangan. Karena ya bayangin kalau harus makan di satu tempat karena masalah lifestyle, masalah hidup, lalu harus sekali makan 250.000, 300.000, sementara keadaan yang lain-lain jauh lebih di bawah itu. Jadi itu keadaan konsep ke arah sosial yang sekarang seperti itu gitu. Dia itu nggak nikah. Nikah itu yakin. Dia nggak nikah. Bahasa baru ya. Dan nikah. Dia tuh nggak nikah sama Allah. Dia tuh nggak nikah sama keadaan badannya. Dia nggak nikah sama keadaan apa yang dia punya. Kenapa? Dia nggak nikah. Dia nggak yakin sama keadaan badannya. Kalau nggak pakai yang bermerek yang mahal, walaupun duitnya cuma cukup segitu, dibela-bela beli yang mahal biar ngerasa pede gitu, atau merasa dihargai sama orang. Gara-gara pakaian, lifestyle gitu ya. Kalau nggak nggak update status makan di tempat mahal, nggak kelihatan. Kayaknya nggak terhormat. Terus kayaknya dagangannya nggak akan laku. Betul. Nah, jadi nggak nikah sama dirinya sendiri. Padahal Rasul itu mengatakan cukup dengan kebersihan, perkataan yang jujur, perilaku yang baik, dan pakaian yang bersih juga sopan, itu ada satu daya tarik yang luar biasa. Nggak pernah tuh harus berpakaian yang merek, bahan yang terbuat dari apa, emas gitu. Sampai-sampai malahan emas dan sutra itu dilarang sama Rasul untuk laki-laki. Kalau Allah juga dilarang, tapi seperti itu. Jadi itu udah mencirikan bahwa Allah dan Rasul itu menginginkan bahwa umatnya itu, kita juga ini yang muda-muda ini khususnya rendah hati, apa adanya, yang bermanfaat tapi bersih, elegan, ya, santun, dan berwibawa, kayak gitu. Jadi kalau dia nikah, dia yakin dengan keadaan badannya, dia yakin dengan keadaan apa yang dia punya itu hanya semata-mata untuk Allah, lalu apa yang dia miliki itu juga cukup bermanfaat bagi dia, untuk apa dia tambah yang berlebih-lebihan, ya, sehingga dengan begitu dia akan lebih bermanfaat hartanya untuk ahli warisnya nanti, dan hartanya sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnisnya yang lebih baik, karena akan banyak lebih sisanya kan. Juga akan bermanfaat untuk umat. Nah, untuk karyawannya mungkin. Iya, makanya itu sebenarnya harus terbagi 3 tuh harta kita. Untuk keturunan kita, untuk keluarga kita, untuk mengembangkan dagangan kita, untuk kepentingan umat. Nah, kalau kita udah membagi harta kita untuk 3 hal ini, bukan untuk hidup bermewah-mewahan, insya Allah selamat dunia akhirat dan tenang. Coba berapa banyak orang yang udah kaya, rumah miliaran, mobil berjejer mewah-mewah, lalu apa yang dia katakan? Saya harus sewa satpam nih, kita untuk rumahnya dijaga. Akhirnya kurang juga, dia pasangin tuh CCTV. Tiap pagar, tiap sudut, tiap kamar, tiap lubang kunci kalau dipasang. Jadi udah belum cukup juga. Dia walaupun Islam akhirnya nyara bela-bela merah anjing di rumahnya. Biar bohong aja itu menakutkan. Kurang juga, akhirnya itu
apa namanya? Pakai apa? Pagar sampai nembus ke atap, saking tingginya. Pakai listrik. Pakai listrik lagi. Kalau kurang lagi kasih harimau deh. Dianya sendiri takut masuk rumah kan? Iya. Artinya itu udah banyak terjadi. Ya. Coba hidup dalam kesederhanaan saja. Tidak ada tetangga saya itu di dermaga. Luar biasa, masya Allah. Usianya sudah 78 tahun. Dari dulu sampai dengan usia segitu, rumahnya nggak ada pagar. Lalu garasinya hanya kayu saja. Rumahnya nggak pakai teralis. Dan begitu aja, cuma diperindah lagi. Nah. Lalu saya tanya tuh, Pak Hasan Suud namanya, Pak, itu Nanti harus bunyi tit gitu. Menyebut nama tit gitu kan. Jadi Pak, ini Bapak nggak takut rumahnya kemalingan? Apa yang pasti saya takutin? Mau ngapain maling masuk ke rumah? Nggak ada yang bisa diambil sama dia, paling juga TV sama kulkas tuh kalau kuat. Kalau dia kuat banget ngambil tempat tidur saya. Kalau butuh bantuan. Kalau cari baju juga kalau kuat silahkan. Iya. Terus emang kalau begitu saya masuk ke rumahnya itu emang iya sangat begitu sederhananya dia, padahal dia seorang profesor, penulis buku, dan dia guru besar dari sebuah universitas. Setiap hari rumahnya ramai kedatangan orang yang ingin belajar sama beliau. Dan dia nggak punya sesuatu yang berlebihan. Dan hebatnya dia langsung mengatakan, saya ingin hidup sederhana dan ingin tidak takut terhadap barang yang saya miliki dicuri orang, tetapi saya tidak kekurangan dan tetapi saya berkecukupan. Bagi saya, katanya, dan keluarga saya sudah cukup makan, enak. Saya punya mobil, bisa dibawa pergi kemana-mana. Lalu saya tinggal di rumah juga tanpa terali dan tanpa pagar, saya juga lebih tenang. Kayak gitu. Kalau dibilang saya kekurangan, tidak. Saya memiliki beberapa sekolahan luar biasa. Saya memiliki perusahaan, masya Allah. Tapi rumah seperti itu, hanya ditanami semua pohon bambu, pohon yang rindang, terus pohon-pohon tanaman asri kan. Jadi ini salah satu gambaran ya, bahwa tidak semuanya orang yang kaya atau bermateri lebih banyak itu harus punya semuanya yang mahal-mahal. Ya. Jadi intinya adalah ketenangan hati dan keyakinan diri bahwa apa yang dipunya itu memang cukup, sudah bermanfaat, dan Diri dari Allah. Diri dari Allah juga tidak membuat orang lain iri kepadanya. Betul. Nah ini nih. Iya. Karena emang hedonik kayaknya akan menyebabkan penyakit iri ya, Den ya? Iya. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan ya. Nggak tenang juga tadi tidur. Mana ada tenangnya tidur? Dikit-dikit dia mikirin, wah itu sana gimana ya, belum keurus ya. Aduh itu yang uang yang di sana itu belum dirapi, ini masih pada lecak gitu. Iya. Jadi itu dia. Lalu banyak tuh kita kalau lihat juga ya, terutama di siaran televisi ya. Ya ini gaya hidup yang bermewah-mewahan ini malah ditampilkan. Betul. Seperti di beberapa entertainment akhir-akhir ini, si A membeli sebuah mobil 2 miliar, mewah, ya. 3 miliar, itu ditampilkan berulang-ulang selama 3 hari saya perhatikan. Lalu si B ditampilin lagi, ternyata ini yang membeli lebih mahal, ini nggak puas, di ini lagi, ada lagi 1 miliar, tapi begini, dia baru beli rumah. Ngapain itu masing-masing ke TV? Betul. Ya, tetapi sedangkan hal-hal tentang kesederhanaan, tentang kenikayaan ya, keyakinan kepada harta itu bahwa akan membawa kemanfaatan, keberkahan itu nggak ditampilkan. Seperti misalkan apa lebih banyak mana baik TV Sun Infotainment menyiarkan orang-orang yang hidup sederhana tapi sangat bermanfaat untuk lingkungannya, tetapi dia orang kaya. Coba tampilkan sosok-sosok orang yang sangat kaya materinya tapi dalam kesederhanaan pula, dan dia juga memiliki sebuah lembaga mungkin atau wadah yang mencetak generasi yang lebih baik, dan atau sekolah atau apa, itu lebih baik.
Betul. Dan belum lagi makin kaya, lalu makin sedikit bahannya yang dipakai buat bajunya. Betul. Makin pelit sama baju. Makin pelit ya. Iya, kita aturan kalau bisa pakai jilbab 5 lapis. Oh iya. Karena uangnya banyak. Oh, pakai jubah ya kan. Kali makin sedikit dan dibagi, betul ya. Mahal lagi. Jadi udah mahal, makin dikit kainnya. Iya. Masya Allah, dipamer-pamerin lagi. Betul. Begitu jongkok, diliatin marah. Udah diliatin, pengen diliatin. Udah nutup-nutupin. Iya. Nah itu dia apa yang dia cari sebenarnya. Betul. Dari hal itu. Kalau nggak ingin dipuji tentang berlebihannya. Ketika ditanya, seperti salah satu ada siaran infotainment beberapa kali ditayangkan, beli sepatu aja pengen ditayangin. Beli sepatu berapa harganya Pak? Oh ini cuma 10 juta sepatu saya. Gitu. Ada itu. Coba gue santri. Iya coba 10 juta. Buat santri. Itu udah bisa hidup 2 bulan. Betul. Nah, mungkin jadi yang tadi kita ngomong, memang hedon ini memang lagi apalah ya, kok bilang lagi terbudaya sebenarnya dengan keadaan anak-anak, gaya hidup dan lain-lain. Sebenarnya kalau yang paling bahaya mungkin kalau kita bilang hedon ini bagi orang mampu sih tidak masalah. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, ini gimana deh? Ini yang paling mengerikan itu. Orang tidak mampu tapi berada di lingkungan itu, dan kalau tidak menggunakan konsep itu dia tidak bisa hidup. Iya. Gitu. Jadi tadi ya, untuk orang yang mampu itu tidak bermasalah ya, Iya. tetapi membawa masalah bagi dirinya kelak. Nah, jadi kenapa? Masalah bagi dirinya dan orang lain ya. Ya. Gitu ya? Jadi ketika dia orang mampu lalu hidup bermewah-mewahan, dia tidak akan terkendali akal sehatnya dalam hal berhemat atau kesederhanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hiduplah kalian dengan kesederhanaan, walaupun kalian adalah seorang yang kaya. Luar biasa kan. Lalu ketika dia sudah bermewah-mewahan, temannya itu adalah setan. Dan kalau temannya udah setan, dia selalu membisik-bisikkan untuk terus dan terus lagi itu membelanjakan harta yang tidak manfaat dan tidak perlu. Dan ketika itu terjadi terus menerus, maka dia akan lengah dan lalai. Maka masuk lagi tuh bisikan-bisikan setan untuk apa? Untuk tidak memikirkan agamanya. Yang dipikirkan adalah penerusan kehidupannya nanti. Sehingga itulah akan timbul para koruptor, ya, terus mencari apapun dengan berbagai cara. Karena sudah terbiasa dia hidup bermewah-mewahan. Sehingga efeknya akan terjadi masalah kan. Belum lagi keturunannya yang sudah terlanjur terbiasa dengan pola itu, kemewahan. betul Ya, sekolah yang mewah, yang mahal, fasilitas yang mahal dan sebagainya. Jadi ini akan melahirkan orang-orang dan generasi yang lemah. betul. Gitu. Lalu Karena terbiasa dengan kemudahan dan kemewahan. Dan bagaimana untuk orang-orang yang hanya punya ekonomi yang terbatas? Jadi orang-orang inilah yang nanti kalau dia nggak kuat imannya, maka dia akan mengikuti ya perkembangan zaman ini, khususnya tentang hedonisme ya, tentang kemewah-mewahan. Dia mencari uang dengan cara apapun akhirnya untuk bisa menyerupai orang-orang yang mewah tadi, memaksakan untuk membeli handphone yang di luar budgetnya. Langsung real kan? Membeli mobil yang di luar budgetnya, lalu menerima semua tawaran yang memberikan kredit tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Betul. Lalu dia lebih banyak lagi berhutang daripada menabung, ya. Dan akhirnya hutangnya akan menumpuk dan dia akan terlilit hutang pada masalah. Sehingga yang tadinya siklusnya itu dia menjadi harusnya lebih sejahtera dan terhormat, turun. Karena ada pada masanya dia udah nggak kuat lagi untuk membayar hutang-hutang dan bunganya, dan padanya masalahnya lagi orang-orang nggak akan lagi dekat sama dia. Terus dan pada akhirnya masanya lagi dia akan oleh para orang tua mungkin sekarang ya, dengan membiarkan pola hedon ini sebenarnya
lagi menanam bom waktu ya. Ya. Artinya bagi si anak sendiri pada saat dia nanti sudah ditinggal kedua orang tuanya dengan terbiasa pola ini membuat mereka lebih sulit survive. Ya. Karena memang daya hidup mereka, daya juang mereka yang mungkin daya juang semakin rendah karena terbiasa dimanja, dan mungkin pada saat dia berada pada posisi itu dia tidak mampu membeli apa yang biasa diberikan orang tuanya ya. Dan ada banyak kesalahan menafsirkan tentang ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Faskuruni askurkum waskuri wala takfurun. Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadamu. Dalam kalimat itu bukan nanti akan kuberikan kepadamu, tapi niscaya kuberikan kepadamu. Aku malu apabila hambaku meminta dan tidak kuberikan apa yang dimintanya padanya. Bayangin kalau Allah udah malu, mau taruh di mana mukanya kita nih? Kira kita malu, mau taruh di mana muka kita? Tapi kalau Allah yang malu, luar biasa. Sampai Allah mengatakan, aku malu apabila tidak mengabulkan permintaan kamu. Jadi faskurni askurkum wala takfurun, itu mintalah kepadaku, niscaya akan kuberikan kepadamu. Dan ayat ini ditafsirkan secara berbeda bahwa kan berarti boleh dong minta apa aja sama Allah. Iya, kita jawab. Terus dan kalau saya meminta jadi kaya boleh dong? Ya boleh. Terus kalau udah kaya, kalau saya belanjain apa aja boleh dong? Ya nggak boleh. Nah, akhirnya beralih ke tidak boleh. Dan karena sebenarnya kekayaan itu adalah amanah ya. Ya. Jadi sanggup nggak ketika kita minta? Kalau dia bilang nih udah nantangin, minta kepadaku, niscaya kuberi. Kalau niscaya itu pasti kuberikan. Tingkat kepastiannya tinggi ya. Tapi mampu nggak kita menjaga apa yang kita minta ini setelah nanti dikabulkan? Nah, inilah yang menjadikan salah satu jawaban. Kenapa kok saya udah berdoa, saya udah jalanin ini itu, saya pengen kaya, saya pengen punya semua, tapi kok nggak dikasih sama Allah? Saya miskin aja. Kita bagi pertanyaannya. Allah karena sayang sama situ. Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau saya berikan permintaan, kalau diberikan jadi orang kaya, bisa jadi nanti lupa sama Allah. Bisa jadi ketika lupa, pasti nanti akan jauh dari surga dari Allah. Ketika nanti nyawanya akan dicabut, Allah sangat sedih lagi. Padahal dulu itu dia orang yang taat ibadahnya sama Allah. Ketika itu terjadi, maka Allah tahan. Nah, Allah tahan dulu permintaannya untuk dikabulkan di dunia, supaya nanti mungkin dalam kesederhanaan dia sampai meninggal, Allah udah berikan kemewahan di akhirat nanti. Itu dia. Ini salah satu jawaban, ya. Itu mungkin nanti ada tadi bisa berikut itu. Kenapa doa nggak dikabul sama Allah? Banyak yang nanya tuh deh. Kayaknya berdoa udah tunggak-tunggit tiap malam. Kayaknya kalau dikata alim udah super alim deh, udah semua dilakuin, tapi kok doa kok nggak tercapai. Salah satunya. Nah, bersangkut sama hidup mewah tadi itu seperti tadi. Oh gitu ya. Jadi apa aja minta sama Allah dikasih, iya dikasih. Terus kalau nggak dikasih di dunia berarti di akhirat, iya. Tetapi sebenarnya ketika kita minta kekayaan sama Allah, Allah udah kasih. Jadi begini, ketika kita udah meminta sama Allah, kita nikahin, ya, kita yakin sama Allah, Allah udah hadir di depan kita. Allah udah memberikan kekayaan itu sama kita. Tapi ketika itu akan kita raih, kita miliki, kepantasanlah yang akan menjawabnya. Pantas enggak kita milikinya? Pantas dalam kacamata Allah. Ya. Oke. Jadi ini nanti ada lagi aja. Nanti kemana-mana ya. Biar ditunggu episode berikutnya. Nah, jadi kembali tadi, misalnya kita lagi ngomong bagaimana sih sebenarnya. Pertama, mungkin bagi orang yang tidak mampu, udahlah nggak usah lah ikut hidup ajaran itulah. Pertama, pola pikir apa yang harus dia punya. Yang kedua, bagi orang yang mampu, udahlah janganlah berlebihan. Pola pikir bagi dua orang ini bagaimana nih? Pertama bagi orang yang tidak mampu lah. Jadi bersyukur. Bagi yang nggak mampu ini, bersyukurlah. Juga untuk orang yang mampu dan orang yang kaya, bersyukur juga. Jadi sama-sama bersyukur nih. Kalau yang kaya bersyukurnya dengan dia memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan keluarga dan keturunannya, juga kebaikan umat. Kalau orang yang terbatas ekonominya, bersyukurnya itu
Allah masih memberikan kehidupan dan makanan untuk dia. Allah masih memberikan nikmatnya tubuh dia untuk bisa tetap beribadah untuk Allah. Belum tentu loh orang yang udah kaya banget ini bisa dikasih nikmat beribadah sama Allah. Contoh real, ketika orang yang kaya raya, dia makin sedikit waktunya untuk Allah. Itu udah terlalu banyak. Ketika waktu sholat, karena masalah waktunya kurang kan ya. Waktu sholat dia harus meeting. Ya. Waktu sholat kliennya udah nungguin. Kalau dia tinggalin sholat, kliennya kabur. Begitu waktu sholat datang, udah mepet, udah mau habis, dia mau nguber ke sejadahnya, tapi kata panggilan kliennya, Pak, kalau nggak datang juga, udah saya cari lagi yang lain. Akhirnya dipilih ke sana. Nah, ketika dia datang waktu sholat lagi, tahajudnya udah nggak lagi di jalan, udah terlalu lelah. Ketika datang waktu sholat lagi, dia udah lelah lagi. Dia memilih untuk istirahat dan rebahan juga berbaring. Nah, biasanya dia megang Quran, satu hari satu juz dia baca, atau satu hari satu halaman dia baca. Sekarang udah nggak pernah lagi. Dia lebih baik untuk buka internetnya, dia searching, dia browsing untuk pemajuan bisnisnya, atau untuk nyari materi untuk materi-materi pertemuan berikutnya. Akhirnya dia kaya, tapi Allah tidak memberikan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sedangkan Allah yang ngejaga orang yang biasa-biasa, yang sederhana ini, kalau dia bersyukur, Allah akan tetap jaga, Allah akan tetap tuntun segala perilaku dan perbuatannya. Allah jaga waktunya untuk ibadah, Allah jaga waktunya untuk bersyukur, Allah jaga dia dari colekan-colekan orang-orang jahil. Lebih banyak mana persentasinya orang yang jahil mau nyelakai dan jahatin, orang yang sederhana atau orang yang kaya? Pasti yang kaya. Iya, coba akan lebih banyak. Saking Allah sayang sama yang biasa-biasa saja, yang orang miskin ini. Sebenarnya bersyukur kuncinya. Ketika kita bersyukur, maka kita akan merasa cukup. Dan Allah akan menambah nikmatnya. Terus kenapa kok saya miskin-miskin mulu nih, udah banyak bersyukurnya, kurang apanya? Kurang sabarnya. Kalau ditanya pasti begitu jawab. Sudah bersyukur tapi begini-gini aja. Kurang apa? Kurang sabar. Kurang sabar apanya? Kurang sabar sholatnya. Betul. Kurang sabar tahajudnya, kurang sabar doanya, kurang sabar nungguin Allah ngabulinnya, kurang sabar ikhtiarnya. Oh begitu? Iya. Situ cuma sabar kalau nungguin orang mau ngasih duit sama situ doang. Coba rata-rata orang yang miskin seperti itu. Nah, sebenarnya berarti orang di sini bisa jadi kaya dong? Sangat bisa. Coba dirubah cara dia ibadah, cara dia berdoa, cara dia beraksi, ya, cara dia ikhtiar, cara dia ibadah. Insya Allah dia jadi orang kaya. Gitu. Tapi hak prerogatif itu pada Allah. Karena apa? Allah yang maha tahu apakah baik untuknya dijadikan orang kaya atau tidak. Betul. Pasti tidak semua orang kaya itu Allah berikan kenikmatan untuk beribadah sama Allah. Pasti lebih nikmat tidur kita ya. Daripada tidur yang lagi mikirin besok harus ini, besok harus itu, besok utang ini, besok bayar itu. Dan yang mesti dicamkan juga bahwa menjadi kaya itu adalah perintah, amanah. Tetapi bukan dengan hedon ya, kemewahan. Kita berbicara sekarang tentang gaya hidup mewah, itu udah pasti nggak boleh. Dan tetapi kaya itu adalah perintah. Di dalam Quran dan hadis tidak pernah ditemukan selama ini ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi selama ini kita kaji dan para ulama pun mengatakan belum pernah ditemukan ada perintah untuk miskin aja. Ya. Jadi Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan terang dan gelap. Allah ciptakan tinggi dan rendah. Allah ciptakan besar dan kecil. Allah ciptakan baik dan buruk. Allah ciptakan hitam dan putih. Allah ciptakan kaya dan miskin. Gak ada ternyata. Yang ada itu Allah ciptakan kaya dan berkecukupan. Sehingga disitulah intinya bahwa kaya itu adalah perintah. Gitu. Betul. Jadi kenapa? Karena ketika kita kaya, orang Islam itu kaya, maka dia akan lebih banyak lagi bisa beribadah dan menolong, juga mengembangkan keislaman di dunia ini.
Karena sebenarnya sedang dititipkan harta untuk lebih kemaslahatan umat. Itu dia. Oke, jadi sebenarnya nih, dan kalau kita ngomong yang paling berat adalah para orang tua yang selalu pengen membahagiakan anaknya dengan berbagai cara. Hedon ini sebenarnya kan arahnya akan ke sana nih gitu loh. Ya. Kenapa sih anak bisa hedon? Gara-gara orang tuanya memberikan harta lebih. Kenapa diberikan harta lebih? Saya sayang sama anak saya. Ya. Saya ingin anak saya bahagia yang saya tidak dapatkan dulu. Alasan yang paling klise lah, Ya. gitu loh. Bahkan itu yang akan menjerumuskan si anak. Yang tadi yang pertama Bang Dodi bilang bahwa sehingga si anak ini tidak kuat jiwanya, sehingga anak ini tidak kuat daya juangnya, kan? Karena memang benar bahwa itu alasan-alasan yang klise ya, orang tua mengatakan itu. Jadi kita di tayangan ini mengingatkan sama orang tua bahwa tetaplah mengajarkan dan membimbing anak-anak kita dengan kekuatan secara Islam, dengan kekuatan ajaran-ajaran kehidupan yang Rasul ajarkan, dan tetap berikan kekuatan sama si anak ini. Bukan dia kuat karena uang, dia bukan kuat karena kaya, dia bukan bisa, ya, dia bukan pintar, dia bukan pandai karena dia kaya dan punya semua fasilitasnya. Tetapi ajaran sama anak-anak kita, dia kuat karena dia punya kasih sayang. Dia kuat karena dia selalu pandai bersyukur. Dia banyak teman bukan karena dia kaya. Karena kalau teman itu mau sama kita karena kita kaya, itu karena kekayaan kita. Ketika kita udah nggak punya, teman kita pada kabur. Kita nggak punya sahabat. Dan kita punya sahabat, ajarkan sama anak-anak dan anak-anak kita bahwa karena kita adalah orang yang baik, ya. Lalu ajarkan kepada anak-anak kita, dia akan menjadi kuat. Kamu akan menjadi kuat, nak, kalau kamu dekat dengan Tuhanmu, dekat dengan Allah, dan kamu banyak berbagi kepada orang, kamu banyak menolong orang lain. Kamu akan sukses, nak, kalau kamu bukan hanya karena kaya, tapi kamu sukses, nak, karena kamu banyak mensukseskan orang. Jadi, banyak berbuat buat orang. Ya. Jadi itu dia. Dan terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, bahwa godaan itu memang ada, gitu ya. Fasilitas itu tersedia dan ada di sekeliling kita. Sekarang tinggal pencet kok ya. Tinggal pencet, nggak usah pencet di laptop, pencet di tab, datang barangnya. Gitu kan? Nggak perlu susah bayar, pakai kredit card semuanya gitu loh. Nah, memang fasilitas itu ada dan kenyataan itu lagi di depan mata, bahwa keadaan hidup seperti itu kembali ke masalah nikah ya, dan bahwa kita harus yakin pada diri kita sendiri, yakin pada Allah bahwa kita diciptakan punya kelebihan masing-masing, tidak perlu menyamakan dengan harta pakaian. Kalau kita pede nggak mungkin dong harus beli pakaian mahal, cukup yang tadi adanya bersih, jujur ya, jujur, bersih, rapi itu sudah cukup ya, santun. Oke, dan sebelum diberi penutup oleh Daniel ini saya mau membacakan ada sebuah novel yang mengatakan The Winner Stand Alone. Ini novel favorit lah yang menceritakan tentang hedonisme. Dia menggambarkan bahwa hedonisme adalah sebuah kebahagiaan yang fata morgana. Hedonisme adalah sebuah kebahagiaan yang cuma dilihat oleh mata. Di manakah sebenarnya kebahagiaan itu? Pada saat kita bersyukur, pada saat kita benar-benar menikmati apa yang kita punya ya, Dan ya. Oke, mungkin ada sedikit penutup, Dan. Ada sebuah sebelum kita simpulkan, ada sebuah doa, doa yang cantik ya. Ketika kita berdoa tentang kekayaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih rezeki yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini dan kedepannya nanti ya Allah. Allah ya Rabbana, terima kasih nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, keturunan-keturunan kami, para sahabat kami, dan orang-orang yang kami cintai. Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan kami kepercayaan untuk tetap sujud kepada-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang berlimpah ya Allah. Namun rezeki itu adalah rezeki yang halal,
rezeki yang bermanfaat untuk kami dan keturunan kami, untuk keluarga kami, juga bermanfaat untuk umat, untuk agama kami ya Allah. Allah ya Rabbana yang menguasai alam ini, yang maha kaya ya Allah. Jangan jadikan kami dengan harta yang kami miliki menjadi kami sesat ya Allah, menjadi tidak kenal denganmu ya Rabbi, menjadikan kami jauh ya Allah dari sujud kepadamu, menjadikan jarak kami begitu jauh ya Allah dari sejadah tempat sujud kami ya Allah, menjadikan kami begitu jauh ya Allah dari para ulama yang mengajarkan kehidupan ini kepada kami. Jauh ya Allah jarak kami dari Rasulmu ya Allah, dari para nabimu yang mengajarkan kebaikan tentang hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maka jadikan apa-apa yang kami miliki ya Allah, harta-harta yang kami miliki saat ini ya Allah, bermanfaat untuk kami dan agamamu ya Rabbi. Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami hadir ya Allah dalam dunia ini, jangan taruh dunia ini dalam hati kami ya Rabbana, tapi jadikan dunia ini adalah dalam genggaman kami ya Rabbi. Allah ya Rabbana, selamatkan kami dan keturunan kami ya Allah, dan orang-orang yang tetap sujud kepadamu. Selamatkan kami di dunia dan akhirat, dan jadikan apa-apa yang kami miliki dan harta yang kami genggam saat ini ya Allah dapat menjadikan kami seorang yang amanah menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai Engkau ya Allah yang maha memperbaiki keadaan kepada sebaik-baiknya keadaan, maka perbaikilah keadaan kami kepada sebaik-baiknya keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow, luar biasa, mudah-mudahan bisa dipakai teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah semua yang kita miliki itu adalah harta kekayaan, kepandaian, kepintaran, tubuh ini, panca indera, istri, anak, ya, suami, kepercayaan, kemuliaan, itu adalah sebuah rezeki dan kekayaan. Jadi gunakan semua itu bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk kemewahan, tapi untuk kebaikan kehidupan kita, keturunan, keluarga, dan kehidupan umat ini. Ya, oke. Dan mungkin bisa ditutup. Lakukanlah dengan baik, dengan cara yang baik, untuk hasil yang baik. Saya Dan Helmi. Saya Dodi Domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.